Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan dengan NPM 101 19102. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di BEM Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani. Silakan untuk Kang Fauji, mohon memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Fauji Ardiansa. Di sini saya sebagai Kepala Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BMFES Unjaya. Sekarang Gilang pengen tahu nih Kang, alasan Kang Fauji masuk ke organisasi dari BEM tersebut itu apa sih alasannya? Alasan saya masuk BEM ini pertama-tama karena kita kan sebagai mahasiswa ya dituntut untuk melakukan perubahan Betul sekali. bangsa Indonesia. Apa bentuk perubahannya itu? Banyak, tapi saya memilih untuk berkontribusi terhadap perkembangan bangsa ini, perkembangan Terutama dalam bidang sumber daya manusia. Oke. Untuk bisa memberikan hal-hal positif kepada teman-teman semua. Oh begitu. Ya. Terus kenapa sih nih motivasi Akang buat masuk ke divisi, terutama di divisi pengembangan sumber daya dan minat dari mahasiswa, kenapa gitu? Ya, pertama-tama pas saya masuk BMFES ini, ya kan awal masuk biasalah, Ya. udah langsung tiba-tiba menjadi kepala departemen SDM. Jadi dari bawah dulu ya Kang? Ya, pertama-tama jadi anggota, setelah itu dipilih. Apa sih motivasi Akang buat masuk ke Departemen Pendidikan dan Pengembangan dari Sumber Daya Mahasiswa di BEMFES Unjani? Motivasi saya sih masuk sebagai kepala Departemen Pendidikan dan SDM itu sebenarnya saya ditunjuk sama teman saya ya, karena tidak ada orang lagi yang bisa dikatakan senior lah. Yang senior itu Departemen itu bukan di BEM, di BEM. iya. Jadi karena ya sebagai udah ikut dari 1 tahun ke belakang, Dari semester pertama apa Ya. berapa? dari semester pertama satu ya, maka otomatis yang ikut duluan ya menjadi kepala departemen. Gitu ya. Oke. Berarti departemen itu tuh tentang apa sih, tugas-tugasnya tentang apa gitu? Departemen Pendidikan dan Pengembangan SDM itu banyak tugasnya, seperti kalau saya nih ya sebagai kepalanya itu merencanakan sama memberitahu kepada anggota ya apa aja sih proyek yang harus dilaksanakan Ya. dalam masa kerja departemen tersebut. Ya, gitu. Terus kalau di organisasi tersebut itu kira-kira ada nggak anggota-anggota yang malas gitu? Nah, sebenarnya sih kalau kita melihat orang males tuh di setiap organisasi pasti ada. Ya, cuma ya kita sebagai kepala, Nah ya, bagaimana sih sebagai Akang pemimpinnya terhadap kepala harus tegas pada anggota yang malas dan yang tidak berkontribusi terhadap perkembangan BMFES Unjaya. Oke, sih kasih skala nih dari 1 sampai 10, organisasi itu sebaik apa sih? Departemen tersebut itu sebaik apa gitu? Kalau menurut Akang pribadi aja. dalam perspektif saya sendiri ya 10 karena itu hal yang paling saya sukai Di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia tersebut. ya. Berarti kalau misalkan skalanya sampai ke angka 10, berarti prokernya semua udah terlaksana dengan baik ya? Alhamdulillah, kebetulan ya mempunyai tim yang solid. Solidaritasnya tinggi. Ya, jadi setiap anggota itu saling mendukung.
supaya pekerjaannya itu terlaksana. Kira-kira ada nggak sih Kang yang proker-proker yang belum terlaksana gitu, apa yang nanti kedepannya bakal dilaksanain dari organisasi Akang ini apa gitu? Kalau yang belum ada seperti kita mau ngadain itu proker sharing ilmu. Sharing ilmu. Ya, dimana sharing ilmu itu bebas, yang penting isinya itu ya terkait dengan perkembangan mahasiswa. Perkembangan ya. Ya, Itu sharingnya via Google Meet atau apa secara berkumpul langsung gitu secara offline? kalau dalam masa sekarang ini ya masa pandemi otomatis kita ngadain lewat online gitu. Tapi nanti kalau misalnya sudah luring ya bisa dilaksanakan secara langsung itu bertemu ya. Berarti nanti untuk pembicara atau pematerinya bakal dari organisasi tersebut apa undang dari luar, apa dari organisasi lain gitu kan? Nah, kalau untuk proker sharing ilmu ini sendiri di mana misalnya Akang Gilang nih, oke, punya ilmu seperti misalnya Akang Gilang jago ngedit video. Nah, kita misalnya minta ke Akang Gilang buat jelasin ke teman-teman gimana sih cara edit video yang baik dan benar. Berarti untuk pematerinya mah bebas, boleh dari siapa aja gitu yang mau buat nge-share ilmunya ke teman-teman semua gitu. Ya, yang penting yang nge-share-nya itu punya keahlian. Kira-kira Akang ini bakal lengser dari jabatannya pada semester berapa nih? Nah, untuk lengser sendiri ya, saya mau nanti pas semester 5 semester 6. Berarti Karena sudah habis masa jabatan. Udah habis masa jabatan. Dan juga saya sudah puas, sudah masuk semester akhir juga ya kan ya, berarti lebih fokus ke pembuatan skripsi berarti ya. Nah, ya betul. Jadi buat Kang Fauzi nih, bagaimana sih cara Akang ngatur waktu antara kuliah dengan mengatur organisasi tersebut? Cara saya sih untuk mengatur waktunya itu ya, saya pilih mana yang paling prioritas. Ya, sama ditulis di jadwal apa saja yang mau dilakukan hari itu. Jadi dalam setiap harinya itu Akang udah punya jadwal nih buat dari jam segini untuk kuliah sama untuk dari jam segini ke sekian. Ya, begitu. Oke, buat selanjutnya ada nggak sih karena COVID-19 sekarang ini broker-broker dari organisasi Akang yang terhambat gitu gara-gara adanya wabah ini? Kalau untuk menjalani broker ya pada pandemi COVID ini, paling yang terhambat itu apa sih, kayak studi banding ke fakultas lain, unit lain, begitu. Karena kan itu harus bertemu secara langsung, karena kalau misalnya online kan nggak terlalu jelas gitu. Mau apa sih kita ngambil ilmu dari BEM yang lain. Berarti untuk kesimpulannya berarti ada nih broker yang terhambat gara-gara ya ada, salah satunya itu broker untuk studi banding tersebut. Ya. Terus Akang kan posisinya sebagai kepala departemen dari divisi pendidikan dan pengembangan sumber daya mahasiswa di BEM FES Unjani. Posisi Akang kan tersebut termasuk cukup penting ya Kang ya, sebagai kepala maksud saya. Jadi bagaimana sih cara Akang buat koordinasi anggota-anggota Akang, sedangkan Akang sendiri berdomisili di sini di Garut? Pertama sih pas untuk mengkoordinasikan anggota ya, saya ngadain rapat penting ya. Nah, di situ sama saya para anggota dikasih pengarahan dengan jelas dan tegas supaya tidak ada anggota yang miskomunikasi ya sama yang seenaknya gitu. Jadi alhamdulillah untuk anggotanya semuanya kompak, solid ya.
berarti untuk anggota Akang sendiri ini ada yang berdomisili di sana di Yogyakarta. Untuk sekedar ngurus-ngurus keperluan intim gitu di di kampusnya gitu. Kalau untuk dari anggota Departemen Pendidikan dan SDM Ya. tidak ada, cuma dari anggota BPS ada yang berdomisili asli di Yogyakarta. Yogyakarta ada. Tugasnya itu seperti kalau misalnya kita mau ngirim proposal, kan harus langsung Oh iya. ya, maka otomatis Jadi melalui dia itu. Berarti untuk kesimpulannya dari organisasi Akang tersebut berjalan dengan baik ya. Untuk apa sih sekarang sedang wabah ini, meskipun sedang wabah ini organisasi Akang tetap berjalan dengan baik. Ya, berarti mungkin untuk kesempatan wawancara kali ini hanya begitu saja yang bisa kami lakukan mungkin ya. Terima kasih juga buat Akang Fauji yang sudah mau diwawancara. Ya, untuk kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.